pocong penunggu kamar kos yang gak pernah dibuka. Lo pernah gak ngerasa ada kamar kosong di tempat lo tinggal, tapi kamar itu gak pernah dibuka? Kayak semua orang pura-pura gak peduli, padahal aura seramnya tuh kerasa banget. Nah, ini cerita tentang salah satu kosan cewek di Jogja, dan kamar yang dilarang buat dibuka. Tapi ada yang nekat buka, dan sejak itu semuanya berubah. Gue ceritain ya. Jadi, ini kisahnya dari Wulan, cewek rantau asal Purworejo yang baru aja dapat kerjaan sebagai admin di salah satu kantor percetakan. Karena kantornya dekat UGM, dia nyari kosan di sekitar situ. Nah, dapatlah dia kosan cewek, rumah lawas gitu, bangunan 2 lantai. Kamar Wulan ada di lantai 2, paling pojok. Tapi di sebelah kamarnya itu ada satu kamar yang selalu dikunci. Pintu kayunya udah tua, kusam, dan anehnya disegel pakai tali rafia merah. Awalnya Wulan mikir, oh paling itu kamar gudang. Tapi tiap malam, suara dari kamar itu bikin Wulan gak bisa tidur. Ada suara gesekan kayak orang nyeret kaki. Kadang juga ada suara ketukan pelan, tok, tok, tok. Tapi begitu dia keluar buat ngecek, lorong gelap itu kosong, sunyi. Kayak gak pernah ada apa-apa. Gua aja bacain ini sambil merinding loh. Wulan cerita ke anak-anak kos lain, tapi semua langsung diem. Satu-satunya yang nyaut cuma Mbak Indah, senior kosan, yang udah 3 tahun tinggal di situ. Dia bilang gini, kalau kamu dengar suara aneh, pura-pura aja gak denger. Jangan coba buka kamar itu, ya. Jangan pernah. Nah, disinilah masalahnya mulai. Malam Jumat, lampu lorong atas tiba-tiba mati. Wulan yang lagi pengen ke kamar mandi harus pakai senter HP. Pas dia lewat depan kamar kosong itu, dia lihat sesuatu yang harusnya gak ada di situ. Ada sesosok putih, tinggi, berdiri diam di depan pintu kamar kosong itu. Mukanya tertutup kain putih, dan ada bekas tanah merah di seluruh tubuhnya. Pocong. Pocongnya diam, tapi kepalanya miring ke arah Wulan. Sumpah, gue bacain cerita ini aja pengen lari. Wulan balik badan, lari masuk ke kamarnya, dan ngunci pintu. Malam itu dia gak tidur. Besoknya, dia nekat tanya ke ibu kos. Tapi lo tahu gak jawaban ibu kos apa? Kamu udah lihat ya? Ya Allah, saya udah larang buat kamar itu dibuka. Ternyata, dulu banget, tahun 90-an, kamar itu dipakai salah satu anak kos yang hamil di luar nikah. Karena malu dan depresi, si cewek itu gantung diri di kamarnya. Mayatnya baru ketahuan 3 hari kemudian, dan udah membusuk. Pas dikubur, ada kejadian aneh. Pocongnya gak mau dibungkus sempurna. Kain kafannya selalu terbuka sendiri. Dan warga bilang, rohnya belum tenang. Demi ngehindarin kejadian aneh, kamar itu dikunci dan dipakein tali rafia merah. Tanda kalau itu tempat yang gak boleh diganggu. Tapi entah kenapa, seminggu setelah itu, kamar itu kebuka sendiri. Wulan yang dengar suara tangisan dari dalam, gak tahan. Dan dia coba intip dari sela pintu. Dan lu tahu apa yang dia lihat? Pocong itu lagi duduk membelakangi pintu. Tapi pas Wulan ngelihat lebih deket, kepalanya langsung noleh ke belakang. Dan matanya bolong. Bolong, men. Wulan langsung pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, Wulan pindah. Semua barangnya diangkutin malam-malam. Kamar itu akhirnya disegel permanen sama warga dan ustaz. Katanya sih udah dipagarin secara gaib. Tapi dari cerita terakhir yang gue dapet, ada anak kos baru yang lagi-lagi gak percaya cerita itu. Dan katanya pintunya udah kebuka lagi sekarang. Kalau lo tinggal di kosan dan ada kamar yang gak pernah dibuka, jangan sok berani. Kadang yang ditutup rapat bukan cuma pintunya, tapi juga arwah yang terjebak di sana. Kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena masih banyak banget cerita mistis yang bakal gue bawain di channel Gua Nimas. Cerita lo juga bisa gue bawain loh.
tinggal chat aja di komentar nanti gue balas. Bye-bye dan hati-hati.